Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti, kelas A31, mahasiswi Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam luar sekolah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Dalam sejarah pendidikan, bahwasanya jalur pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 bidang, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pembelajaran informal. Pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan. Pendidikan luar sekolah dipraktekkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem sekolah. Pendidikan luar sekolah cakupannya sangat luas, di mana setiap aktivitas pendidikan di luar sekolah yang melayani target didik guna mencapai tujuan belajar yang diselenggarakan oleh siapapun yang mampu dan untuk siapapun yang mau tanpa aturan rumit. Lalu, bagaimana pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum membahas pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam, terlebih dahulu saya sampaikan kerangka isi yang akan kita bahas, yaitu pertama, jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Yang kedua, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Yang ketiga, sejarah pendidikan luar sekolah di Indonesia. Yang keempat, pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Baik, kita mulai pembahasan kita dengan jalur-jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan. Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas jalur formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pertama, jalur pendidikan formal, yaitu jalur yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar atau sekolah dasar, menengah atau SMP dan SMA, dan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Yang kedua, jalur pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Misalnya, sanggar kegiatan belajar, madrasah diniyah, taman pendidikan Al-Quran, dan sebagainya. Yang ketiga, jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan di keluarga dan masyarakat. Misalnya, orang tua mengajarkan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang sopan santun ketika bertemu dengan orang yang lebih tua. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Samlin Daulay, sistem pendidikan Islam tidak pernah lepas dari sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, pendidikan agama Islam sendiri dilaksanakan dalam bentuk pendidikan informal. Setelah Islam mulai menyebar, pendidikan agama Islam mulai memperluas wadah pendidikannya. Seiring perkembangan zaman, pendidikan Islam di Indonesia mengalami transformasi yang awalnya hanya dalam bentuk pendidikan informal di surau-surau, mushola, masjid maupun langgar. Saat ini sudah dalam bentuk pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal berupa sekolah-sekolah agama yang disebut madrasah, baik dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah maupun perguruan tinggi Islam. Sedangkan pendidikan Islam non-formal berupa pondok pesantren, madrasah diniyah, TPQ, dan sebagainya. Selanjutnya, sejarah pendidikan luar sekolah di Indonesia. Pendidikan luar sekolah sudah ada di Indonesia sebelum masa kemerdekaan.
Pendidikan luar sekolah dipraktekkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan setiap orang dalam masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem sekolah. Namun baru diakui setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yapandi tahun 2015 mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan luar sekolah di Indonesia. Di antaranya, pertama, pengaruh pendidikan informal. Pada masa kehadirannya, pendidikan luar sekolah banyak dipengaruhi oleh pendidikan informal, yaitu kegiatan yang terutama dilakukan dalam keluarga. Dalam kehidupan keluarga terdapat interaksi antara orang tua dan anak atau sebaliknya. Pada dasarnya, tindakan-tindakan tersebut merupakan akar dari pertumbuhan pendidikan seperti yang dikenal saat ini. Yang kedua, pengaruh tradisi masyarakat. Masyarakat memiliki tradisi dan adat istiadat yang mendorong orang untuk belajar, berusaha, dan bekerja sama. Kegiatan pembelajaran dilakukan untuk melestarikan dan mewariskan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembelajaran yang asli ini termasuk dalam kategori pendidikan tradisional yang kemudian menjadi akar tumbuhnya pendidikan non-formal. Yang ketiga, pengaruh agama. Agama dapat memotivasi masyarakat bahwa belajar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap orang. Syarat utama yang harus dipenuhi setiap individu untuk kegiatan belajar adalah kemampuan membaca. Oleh karena itu, wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada manusia adalah perintah membaca. Selanjutnya, pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Pertama, pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Pendidikan Islam luar sekolah yaitu suatu proses pendidikan yang dilaksanakan pada luar sekolah atau jalur non-formal yang diarahkan guna mempersiapkan individu atau warga belajar melalui sebuah pengajaran, bimbingan, dan latihan sebagai akibat membentuk pola pikir serta tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama guna mencapai kebahagiaan lahir serta batin. Proses belajar mengajar serta fasilitas disesuaikan menggunakan kondisi murid juga syarat lingkungan. Yang kedua, dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Dasar pendidikan Islam adalah Al-Quran dan hadis serta ijma' para ulama. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan al-hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Berdasarkan Al-Quran dan hadis yang secara jelas mewajibkan kaum muslimin menuntut ilmu, maka para ulama sepakat tanpa perselisihan tentang wajibnya menuntut ilmu. Adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 pada pasal 3 ialah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, serta menjadi masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedang tujuan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Soleh, melalui penerapan pendidikan agama Islam diharapkan dapat memberikan bantuan kepada manusia supaya cakap dalam menyelesaikan tugas hidupnya yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terjalinlah kebahagiaan dunia dan akhirat atas kuasanya sendiri.
Yang ketiga, faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Pertama, teknologi yang digunakan hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi konkret yang terdapat di masyarakat. Yang kedua, terdapat lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola, dan dikembangkan oleh rakyat. Di sini dituntut adanya partisipasi masyarakat pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan pendidikan luar sekolah. Yang ketiga, program belajar yang akan dilakukan wajib bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan siswa atau rakyat belajar dalam berperan di masyarakat. Yang keempat, program belajar harus sebagai milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Dan yang terakhir, aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, silahkan isi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.